Betapa indahnya kasih-Mu, oh Tuhan. Kau berikan nyawa-Mu untuk hidupku. Ajarku mengerti maksud hati-Mu, bawaku masuk dalam seluruh rencana-Mu. Hanya padamu Bapa ku serahkan hidupku ini, hanya untuk-Mu Tuhan, seluruh hidupku. Pakailah aku Bapa sesuai kehendak-Mu, agar nyata kemuliaan-Mu. Betapa indahnya kasih-Mu, oh Tuhan. Kau berikan nyawa-Mu untuk hidupku. Ajarku mengerti maksud hati-Mu, bawaku masuk dalam seluruh rencana-Mu. Hanya padamu Bapa ku serahkan hidupku ini, hanya untuk-Mu Tuhan, seluruh hidupku.
begitu besar ku rasakan Tuhan. Betapa Engkau perhatikanku, seperti biji matamu yang berharga. Ku bersyukur kepadamu karena ku milikmu. Ku percaya janjimu nyata bagiku. Shalom, bless family, blessing. Cuma berkemenangan, percaya mujizat, dan hidup berkelimpahan. Apapun yang hilang di masa-masa lampau akan Tuhan kembalikan di tahun 2024 sampai 7 kali lipat sesuai Amsal 6, 30, dan 31. Siapa yang mencuri harus mengembalikannya 7 kali lipat bersama seluruh harta bendanya. Amin, saudara. Haleluya. Kita akan memuji Tuhan, kita mengagungkan Tuhan. Dia Allah yang hidup, Dia adalah Allah yang kudus dan yang suci. Holy, 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 holy. Haleluya. Kami tinggikan Engkau, Engkau Allah yang kudus, ajaib kekal selamanya. Kau tak pernah berubah, dari dulu sekarang sampai selama-lamanya. Cinta kasih-Mu nyata dengan kematian-Mu di atas kayu salib. Kau tebus dosa kami, sungguh kami bersyukur. Kami tak hancur dan lebur di dalam neraka, tetapi dengan anugerah-Mu yang besar, Kau
angkat kami menjadi anak-Mu, mewaris tata kerajaan-Mu. Oh, Yesus Tuhan, kami mau menyembah-Mu, kami memuja-memuji-Mu. Engkau yang layak terima pujian, hormat dan kuasa. Kau telah makan kami dari api neraka, Kau selamatkan kami dari lumpur dosa Tuhan. Kami mau mengabdi kepadamu, sebab Engkau Allah di atas segala Allah, Tuhan di atas segala Tuhan, Raja di atas segala Raja. Haleluya, mulialah nama-Mu Tuhan, mulialah nama-Mu, nama yang ajaib, nama yang perkasa, membela kami. Terima kasih, terima kasih, haleluya. Holy, holy, holy are you, Lord. Holy, holy, holy are you, Lord. The elders and the bow, the redeemed worship you now. Holy, holy, holy are you, Lord. Holy, holy, holy are you, Lord. Holy, holy, holy are you, Lord. Terima kasih Tuhan untuk kasih setia-Mu, terima kasih untuk penyertaan-Mu, terima kasih untuk nafas kehidupan, terima kasih untuk keselamatan yang sudah Kau berikan. Dan hari ini terus kami mau mendengar firman-Mu, terus kami mau bertumbuh, terus kuat dalam Tuhan, seperti zaman Kisah Rasul, setiap hari selalu ada kebaktian. Zaman Kisah para Rasul terus mencari kebenaran firman Tuhan, terus menggali firman Tuhan secara luar biasa, supaya kami mempunyai hubungan yang sangat intim kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan, berikanlah roh pengertian buat kami, supaya kami sungguh mengerti akan kebenaran firman-Mu, dan apa yang kami lakukan kami percaya tidak akan pernah sia-sia. Anugerah cinta kasih kemurahan Tuhan terjadi atas hidup kami. Dalam nama Tuhan Yesus katakan, amin, amin, amin. Bless family, blessing, blessing, blessing. Jemaat berkemenangan, percaya mujizat, dan hidup berkelimpahan. Apapun yang hilang di masa-masa lampau, akan Tuhan kembalikan di tahun 2024 sampai 7 kali lipat. Amin, saudara. Bahkan kasih anugerah Tuhan terus terjadi dalam kehidupan kami semua. Psalm 30:31 mengatakan, justru apa yang dicuri harus dikembalikannya 7 kali lipat bersama seluruh harta benda yang ada di rumahnya. Amin, saudara. Haleluya. Terus maju terus, saudara, dalam Tuhan. Dan jangan lupa, minggu ini, saudara, tanggal berapa ya? Tanggal 8 ya kalau nggak salah. Ini tanggal berapa? 5. Iya, 5 ini hari Kamis, Jumat tanggal 6, Sabtu tanggal 7, tanggal 8 hari Minggu. Jangan lupa dilayani oleh Pak Mel Atok, saudara. Jadi bawa teman, sahabat, dan kerabat saudara untuk bisa mendengar firman Tuhan. Disampaikan hambanya Bapak Mel Atok adalah hari terakhir dia bersama-sama dengan kita, dan hari Senin dia akan terbang ke Jakarta dan dia melakukan pelayanannya, gitu ya saudara ya. Jadi ajak teman, sahabat, dan kerabat semua hadir bersama-sama saudara. Amin. Dan jangan lupa tanggal 14 di Bellingham akan ada Natal bersama-sama saudara. Ajak teman, sahabat, saudara sekitar Bellingham supaya kita bisa merayakan Natal dengan kasih anugerah Tuhan yang luar biasa. Gitu ya saudara. Jadi saya berharap saudara bisa ikut bersama-sama dan saudara bisa merasakan Natal yang bersama-sama Tuhan. Bersama kita semua, gitu ya saudara ya. Dan jangan lupa tanggal 24 kita akan ada Natal yang ada di malam Natal
yang ada di LA jam 6.30. Dan jangan lupa juga saudara, dan Natal jam 11 pagi tanggal 25, ajak teman, sahabat, dan kerabat saudara bisa merayakan Natal bersama-sama. Dan tanggal 31 kita akan ada tutup tahun jam 7 makan dulu sampai jam 9. Habis itu dari jam 9.30 kita start untuk kebaktian ibadah dengan perjamuan kudus tutup tahun. Please semuanya hadir, letakkan pondasi yang benar, nyatakan cinta kasih Tuhan yang luar biasa dalam kehidupan saudara, karena kita mau masuk tahun 2025 punya pegangan hidup, bersandar berharap kepada Tuhan, biar cinta kasihnya terus ada dalam kehidupan saudara. Ingat saudara, tarik hadirat Tuhan di tahun 2025. Jadi apa yang tidak pernah kita lihat, apa yang tidak pernah kita dengar, apa yang tidak pernah kita timbulkan, Tuhan akan memberikan bagi orang yang mengasihi Dia. Amin saudara, dan jangan lupa tanggal 1 Januari jam 4 sore, saya mengajak saudara bersama-sama akan ada tutup tahun saudara ya. Bukan tutup tahun, maka awal tahun ya. Kita awali dengan kebenaran firman Tuhan dan ajak semuanya jam 4 sore di Burlingame sudah 837 Cowan Road ya, di Rosapa Building. Ayo ajak teman sahabat kerabat saudara untuk bisa bersama-sama dengan kita. Amin saudara. Dan jangan lupa tanggal 15 Desember itu ada Natal juga yang ada di Sacramento. Kiranya kita bisa bersama-sama ya sudah merasakan yang daerah di Sacramento. Gitu ya saudara. Nah kita akan melihat siapa yang hadir pada hari ini saudara ya. Haleluya. Ibu Sunani Widyasuti, Pak Andreasadi, Bu Lina, Pak Andi bersama keluarga, Ibu Isya, Pak Hengki, Petris, Tiara, Sarah, Dania, Tuhan berkati bersama keluarga, Tiara, Tuhan berkati bersama keluarga, San RJ, Tuhan berkati bersama keluarga, Gunadi, Tuhan berkati bersama keluarga, Loita Dewi, Tuhan berkati bersama keluarga, Ibu Swanli, Tuhan berkati bersama keluarga, Mira, Tuhan memberkati bersama keluarga, Ibu Yayan, Pak Hasan, Tuhan berkati bersama keluarga, dan Ibu Swanli, Tuhan berkati bersama seluruh keluarga. Ibu Nona, Tuhan berkati bersama seluruh keluarga. Pak Joni, Bu Indah, Tuhan berkati bersama seluruh keluarga. Lili, Tuhan berkati bersama seluruh keluarga. Yuliana Endang, Shalom, hambanya Pak Rudi Gunawan, keluarga selamat melayani Tuhan. Terima kasih banyak doanya buat ponakan Bistanto sudah selesai ujian skripsi dengan nilai A. Luar biasa, Tuhan itu luar biasa. Kasih anugerahnya terus menyertai ya Ibu Yuliana Indah, maju terus dalam Tuhan ya. Wah, nilainya elo luar biasa, mantap. Eva Troluan, Eva Poluan, Tropoluan, Treven, Iden, Tante An, Tuhan berkati bersama keluarga. Ibu Lika, Ibu Neti, Alke, Tuhan berkati bersama keluarga. Haleluya, Tuhan itu baik, amat baik, luar biasa baiknya. Tuhan itu sungguh luar biasa. Topan, apa kabar Lulu? Tuhan memberkati. Topan Lulu dan anaknya dan keluarganya, Tuhan memberkati. Elizabeth Furuya yang ada di Facebook, Tuhan memberkati. Tuhan itu baik, amat baik, luar biasa baiknya. Nah, saudara, hari ini terus kita mau membuka firman Tuhan, terus kita mau belajar, ya, yang dimana kita belajar tentang kebangkitan Lazarus, ya, yang dimana kita sudah masuk ke dalam nomor yang kelima, ya. Kita akan buka dulu Yohanes 11, saudara ya. Kita mau belajar terus supaya kuat, terus maju di dalam Tuhan, ya. Supaya saudara betul-betul mengerti arti kebangkitan Lazarus, ya. Sudah saya beritahu buat saudara beberapa hari yang lalu untuk rewind, untuk memberitahu saudara, ya. Pak Peter Parengkoan, Ibu Fania, Ibu Heni, Keke Devil, Tuhan berkati bersama seluruh keluarga. Amelia Sinobu, Tuhan berkati bersama keluarga di Facebook juga. Tuhan itu baik, ya. Nah, kita terus menyimak kebenaran firman Tuhan di Yohanes 11, ya. Dampak dari kematian Lazarus seperti apa? Kenapa Tuhan santai-santai? Kenapa Tuhan menahan sampai 2 hari? Ya, atau bahkan Tuhan berkata bahwa penyakit itu tidak bawa kepada kematian. Pada kematian itu sudah jelas bahwa Lazarus mati. Nah, makanya ada 5 hal yang Yesus buat demikian supaya apa? Yang pertama, supaya semua orang tahu bahwa Yesus Kristus adalah apalah? Tuhan. Ya, itu yang pertama. Dan yang kedua adalah supaya mereka juga tahu bahwa sangat mudah buat Tuhan untuk membuat mujizat. Mati aja dibangkitkan, sebenarnya sangat mudah sekali. Makanya saya mengatakan buat saudara hari ini, jangan mikir kok susah ya, mujizat nggak susah, sangat mudah. Tinggal tergantung saudaranya aja ya. Ya, maka dari itu sudah mau percaya firman Tuhan, mau percaya perkataannya atau tidak. Atau
Kalau saudara percaya, saudara akan melakukannya. Kalau saudara tidak percaya, saudara tidak akan melakukannya. Bahkan firman Tuhan mengatakan iman tanpa perbuatan adalah mati. Jadi cus ada di tangan saudara, ya. Dan yang ketiga, tidak ada pernah terlambat. Ya, sekalipun 2 hari, ya, tidak akan pernah terlambat buat Tuhan. Jadi tidak ada kata istilah putus asa. Tidak adalah kata tidak bisa. Tanti Sakarias, Tuhan berkati sama keluarga, tidak ada yang berkata tidak mungkin. Bagi Tuhan semuanya bisa, tidak pernah terlambat, semuanya mungkin. Ya. Nah, yang keempat adalah dosa itu membuat orang mengalami maut. Makanya hati-hati saudara. Hidup itu hanya sementara. Ya. Jadi perbuatlah sesuatu yang benar, yang baik. Ya, jangan berbuat sesuatu yang jahat. Mungkin orang tidak tahu, saudara, tetapi Tuhan dan diri saudara tidak bisa dibohongi. Makanya dosa membawa maut. Makanya Lazarus mati. Makanya Adam dan Hawa kehilangan semua kemuliaannya Tuhan. Dia jatuh dalam dosa dan akhirnya dia diturunkan. Gak bisa di Taman Firdaus. Taman Firdaus itu ada untuk orang-orang yang holy, yang kudus, yang suci, yang hidup dalam kebenaran. Right? Nah, nanti saudara kalau mau lihat video yang sudah disampaikan minggu-minggu yang lampau. Ya, nah sekarang kita akan masuk yang kelima, saudara. Nah, yang kelima, dampak dari kematian Lazarus ini membuat kita jelas mengerti dan tahu dengan pasti hidup itu jangan melihat dengan kenyataan. Nah, ini saudara, kenyataannya Lazarusnya mati. Terus bisanya apa? Apa menyerah? Apa putus asa? Atau desperate, atau kebingungan, atau kepanikan. Nah, saya ingin mengatakan buat saudara hari ini, makanya hidup, Tuhan Yesus ngajarin buat kita semua, dengan kematian Lazarus, jangan hidup dengan kenyataan. Kenyataan yang buruk melemahkan iman. Kenyataan yang buruk menjatuhkan iman. Kenyataan yang buruk nggak akan bisa menguatkan iman. Kenyataan yang buruk membuat kita putus asa, lemah, letih, lesu. Tidak ada gairah karena tidak ada jalan keluar. Selesai. Tuhan berkati bersama keluarga, bersama Stevie. Nggak ada jalan keluar kalau kita melihat keadaan yang buruk. Saudara divonis dokter, cancer, stadium 3, atau jantung, atau ginjal, atau paru-paru, dan umur saudara tidak lama. Apa yang terjadi? Ivon, Tuhan berkati bersama keluarga. Saudara akan teriak, nggak akan menyelesaikan masalah. Saudara akan nangis, sudah nggak akan menyelesaikan masalah. Tidak akan menyelesaikan masalah. Saudara akan lari, apa tambah lagi saudara? Nah, maka dari itu, jadi dengan kematian Lazarus membuat saudara sama saya mengerti dan mengetahui. Janganlah hidup dengan kenyataan. Hiduplah dengan kebenaran. Gitu ya saudara, kalau sudah hidup dengan kenyataan, saudara tidak akan berdaya. Karena iblis menawarkan sesuatu yang lemah, bukan sesuatu yang kuat. Tuh lihat, kamu udah nggak bisa, tuh doamu nggak dijawab, tuh kamu doamu tidak didengar Tuhan, tuh mana mungkin kamu bisa melakukan. Jadi sesuatu yang mempresu saudara hingga saudara tidak mempunyai kekuatan untuk berindah untuk melakukannya. Nah, hari ini Tuhan ingin mengajak buat saudara supaya kita menyimak bersama-sama dan tahu bersama-sama supaya hidup tidak dengan kenyataan, tetapi hidup dengan kebenaran. Apa yang dikatakan firman Tuhan? Nah, inilah yang harus saudara perhatikan dan kita masuk di dalam nats ini. 2 Korintus 5, ya, kita buka di dalam 2 Korintus 5. 2 Korintus 5 ayat yang ke-7. 2 Korintus 5 ayat yang ke-7. Sebab hidup kami ini adalah hidup karena percaya. Nomor 1. Hidup kami hidup karena percaya. Bukan karena melihat. Jadi saudara jangan pernah melihat kenyataan yang ada. Tetapi saudara percayalah bahwa firman Tuhan itu tidak berdusta toh. Tuhan itu ya dan amin, Alfa dan Omega. Makanya saya ingin mengajak buat saudara, kenapa sih kita selalu hidup dengan melihat? Kita ini lebih sering kali percaya dengan perkataan manusia daripada perkataan firman Tuhan. Kita lebih percaya dengan apa yang kita lihat daripada apa yang tidak kita lihat. Padahal Tuhan ngomong apa? Kita buka nih saudara, 2 Korintus 12. Nah, 2 Korintus 12. Tadi kita lihat sama saudara, 2 Korintus 12 ayat yang ke-9. 2 Korintus 12 ayat 9. Tetapi jawab Tuhan kepadaku, cukuplah kasih karuniaku bagimu.
Ya, cukup gitu. Sebab apa? Justru di dalam kelemahanlah kuasaku menjadi sempurna. Jadi, kalau saudara saat ini punya pressure tekanan hidup yang disebabkan keadaan dunia ini, atau saudara mendapat hal-hal yang buruk dari orang, atau saudara mendapat kelemahan tubuh, saya melihat jangan hidup dengan kenyataan. Jangan hidup dengan apa yang kamu lihat sesuatu yang buruk. Kenapa? Karena itu tidak membawa dampak kebangkitan, pemulihan, jalan keluar buat saudara. Makanya Tuhan ngomong, justru di dalam kelemahanlah kuasaku menjadi sempurna. Kenapa saudara? Karena kalau saudara tidak lemah, seringkali saudara tidak percaya. Karena masih sudah mampu, sudah masih bisa, saudara lebih mengandalkan pemikiran, bukan tidak boleh berpikir, silakan saja. Tetapi kalau sudah tidak mampu, jangan dipaksakan. Tapi kalau sudah tidak berdaya, tidak ada jalan keluar, ingatlah Tuhan mengatakan justru di dalam kelemahan kuasa Tuhan menjadi sempurna. Kenapa demikian, Pak? Karena saat saudara lemah, saudara tidak bisa berbuat apapun. Namanya lemah, saudara sudah tidak mampu. Namanya lemah, saudara tidak berdaya. Namanya lemah, saudara tidak mungkin. Nah, disitulah Tuhan yang akan bergerak. Disitulah Tuhan yang akan melangkah. Disitulah Tuhan akan memberitahu kepada kita. Contohnya Lazarus, tidak ada orang bisa menolong. Karena dia sudah mati selama 3 hari. Makanya tidak ada orang yang mampu. Justru disitulah saatnya saudara tidak boleh lari dari kenyataan. Saat itulah saudara tidak boleh lari dari masalah. Masalah itu harus dihadapi. Masalah itu bisa diselesaikan kalau saudara percaya. Gitu ya saudara ya. Makanya dikatakan justru di dalam kelemahannya kuasaku menjadi sempurna. Kenapa harus demikian? Karena seperti kayak katakan di depan, kalau saudara tidak lemah, saudara merasa sok jago. Kalau saudara nggak lemah, saudara merasa mampu. Contohnya Petrus saja, saudara. Waktu diajak di menyeberang danau, dia ambil alih kemudinya kepada Tuhan. Ambil alih kemudi. Dia ingin mengendarai perahu itu. Karena dia merasa nelayan. Karena bisa mampu, masih bisa. Begitu menghadapi badai yang keras, dia nggak bisa teriak-teriak Tuhan, Tuhan. Nah, disinilah yang Tuhan ingin mengatakan buat saudara sama saya, supaya kenapa kamu lemah bukan Tuhan tidak menolong. Kenapa kamu sampai lemah bukan Tuhan tidak bisa. Kenapa harus sampai lemah bukan karena Tuhan meninggalkan atau membiarkan saudara. Kalau tidak begitu, saudara tidak pernah mengetahui dan tidak pernah tahu. Kenapa? Karena kita merasa mampu kalau saudara nggak lemah. Tapi kalau saudara lemah, saudara sudah merasakan kamu tidak bisa, kamu tidak berdaya. Nah, firman Tuhan justru di dalam kelemahan menjadi sempurna. Jalannya Tuhan itu lain dengan jalannya kita. Tuhan mau kita betul-betul sampai betul-betul tak berdaya. Iya, makanya kalau kamu tidak mau sampai berdaya, dari awal sudah percaya. Kebanyakan orang kalau mampu, kuat, sehat, tidak pernah mengandalkan Tuhan. Selalu mengandalkan kekuatannya. Makanya Yeremia 9 ayat 23-24 mengatakan, itu jelas sekali firman Tuhan mengatakan, jangan mengandalkan hikmatmu, ya, jangan mengandalkan kekuatan dan kekayaanmu. Yang Tuhan kehendaki ialah memahami dan mengenal Tuhan. Kadang kalau pikiran masih fresh, kita itu tidak akan pernah mau tahu dengan Tuhan. Seakan-akan kita bisa mampu karena kita merasa sudah berpengalaman, merasa sudah pernah melakukan, jago di bidangnya. Saya mengatakan buat saudara hari ini, supaya kita sadar, jalanmu sama jalan Tuhan lain. Rancanganmu dengan rancangan Tuhan lain. Jalanmu sama Tuhan seperti langit dan bumi. Maka dari itu, saya berharap buat saudara hari ini memahami. Kenapa sampai lemah? Supaya kita mengerti, Bapak Ibu, bahwa kita itu udah susah, udah sulit, tak berdaya. Sudah. Serahkanlah semua pada Tuhan supaya saudara tidak mengganggu jalannya Tuhan, saudara tidak merecoki pekerjaannya Tuhan, saudara tidak istilahnya itu mengignore kekuatannya Tuhan, tetapi saudara belajar untuk percaya. Mana bisa? Nah, maka dari itu kalau saudara minta tolong, kalau saudara sudah tidak mampu, kalau sudah tidak bisa, ngikutin aja apa yang Tuhan mau karena saudara sudah tidak berdaya. Mau apa lagi? Gitu ya saudara, jadi dalam kelemahanlah kuasa Tuhan menjadi sempurna, kata Rasul Paulus. Nah, itulah maksudnya di dalam kelemahannya Tuhan menjadi asal sempurna, supaya saudara tidak recokin, saudara tidak sok-sokan, saudara tidak guruin, saudara istilahnya itu, kalau udah lemah, saudara sudah nggak istilahnya itu, nggak ke sana, nggak ke sini, udah duduk tenang, manis-manis saudara, biarlah Tuhan yang bekerja. Tadi ya saudara ya, jadi cara Tuhan bekerja, begitu kamu setelah berdaya, Tuhan kasih jalannya. Apa itu jalannya? Buka saudara, Mazmur 56.
Ikutin aja jalannya Tuhan. Ya, jika saudara sampai nggak berdaya, jangan tuh saudara ngeblame Tuhan, jangan marah Tuhan. Itu caranya Tuhan, supaya saudara mengerti, supaya jangan recokin Tuhan. Kamu lihat aja jalannya Tuhan. Makanya Ulangan 14 ayat 14, Keluaran 14 ayat 14 mengatakan, itu jelas, Tuhan akan berperang untuk kamu, dan kamu apa? Diam saja. Wes diam aja, dengerin aja, ikutin aja. Karena dia tuh nggak pernah bohong. Firman-Nya ya dan amin, alfa dan omega. Mazmur 56, saudara, ya. Jadi saudara boleh lihat Mazmur 56 ayat yang keempat, Tuhan ngomong apa? Waktu aku takut, waktu aku tak berdaya, namanya berdaya itu udah takut, gelisah, khawatir, tak mampu, ya. Jadi ketakutan yang ada di dalam kehidupan kita. Waktu aku takut, aku ini apa? Percaya kepadamu. Jadi waktu kamu tak berdaya, tak mampu, tak bisa, dan tidak ada satupun orang menolong, dan mulai ketakutan merambat dalam kehidupan saudara, Tuhan ngomong, kamu justru takut, kamu percaya. Justru kamu takut, kamu percaya. Itu jalannya Tuhan. Oh, kok gitu? Ya, ikutin saja. Makanya kita jangan against. Kita jangan komplain. Atau kita, aduh, Tuhan kok gini ya? Aduh, Tuhan kok gitu ya? Gimana sih? Ini nggak bisa nih Tuhan. Udah, kan kamu nggak berdaya. Kamu datang kepada Tuhan. Kamu berdoa. Kamu minta tolong kepada Tuhan. Nah, Tuhan mau minta kepada kita, nak, dengerilah apa kataku. Udah, kamu jangan ikut-ikut, udah dengerin aja. Nah, makanya tinggal diam dan tenang, terletak kekuatanmu, kata firman Tuhan. Diam saja dan tenang saja. Kan kamu sudah nggak mampu, kamu udah nggak bisa, kamu dalam keadaan lemah dan mulai ketakutan menjala padamu. Nah, udah tenang aja. Nah, ikutin jalan Tuhan. Yang pertama Tuhan berkata, justru kamu lemah, tak berdaya, disuruh apa? Percaya sama Tuhan. Kok bisa? Kenapa? Karena supaya waktu saudara percaya, saudara akan timbul di Yakobus 2 ayat 17. Buka nih saudara, itu jalannya. Waktu kamu tak berdaya, waktu kamu lemah, makanya akan Tuhan menimbulkan saudara untuk apa? Untuk jalan ini. Kenapa saudara disuruh percaya? Nah, supaya timbul Yakobus 2 ayat saudara, ayat 17 ini ada pada saudara. Yakobus 2 ayat yang ke-17. Demikian juga halnya dengan iman. Jika iman itu tidak disertai perbuatan, maka iman itu pada hakikatnya mati. Kenapa sudah disuruh percaya? Supaya timbul iman. Itu dulu. Iman itu dasarnya percaya. Tadi dikatakan saat kamu takut, kamu percaya. Nah, makanya Tuhan ngomong kamu harus percaya. Kenapa dari waktu kamu lemah, Tuhan ingin membangkitkan kepercayaan kamu. Untuk apa? Mempercayai. Sekalipun kamu takut. Pak, masa bisa? Makanya Tuhan ngomong, tidak ada mustahil bagi Tuhan. Sekali lagi saya bicara buat saudara, kalau saudara sudah tidak mampu, sudah nggak bisa, ikutin. Karena saudara minta tolong sama Tuhan. Ikutin aja apa yang Tuhan suruh, apa yang Tuhan mau. Contohnya, waktu mujizat terjadi di perkawinan di Kana, airnya habis. Maria bilang apa? Apa yang dikatakan dia, apa yang dikatakan Yesus, lu buat aja. Kenapa? Karena airnya sudah habis. Udah enggak bisa lagi orang buat. Tuhan berkata, waktuku belum ada, ya. Belum sekarang, waktuku itu belum. Makanya, tapi dia tetap menjalankan itu orang. Apa yang disuruh Tuhan Yesus? Ambil air, bagikan. Makanya sama, saat saudara lemah, Tuhan ngomong percaya, wis percaya saja saudara. Kan rancangan Tuhan bukan rancangan kecelakaan, masa depannya penuh harapan. Nah, make sense nggak sih saudara? Bahkan Tuhan mengatakan jelas sekali ya saudara, tidak jatuh tergeletak. Orang-orang yang mengikuti orang benar tidak dibiarkan sampai jatuh tergeletak saudara. Jadi Tuhan itu bukan membiarkan, tidak. Tapi Tuhan berjalan di depan saudara. Sesuai dengan Ulangan 31 ayat 8. Tuhan akan bicara, berjalan di depan saudara, akan menyertai, akan bertindak. Makanya ikutin aja. Nah, waktu saudara mempercayai, selama sekalipun dalam takut sudah tetap percaya ke Tuhan, maka timbullah namanya apa? Iman. Nah, disinilah dikatakan Yakobus 2 ayat 17, demikian juga halnya dengan iman. Jadi saudara harus punya iman. Jika iman itu tidak disertai perbuatan, maka iman itu pada hakikatnya akan mati. Begitu saudara punya iman, saudara harus ngapain?
harus bertindak, harus ada hakikatnya, apa istilahnya disertai perbuatan. Saudara harus belajar dari yang kecil saja, saudara. Apa yang bisa saudara buat, buatlah saja. Tadi di depan saya katakan, jadi waktu saudara lemah, satu yang harus saudara perhatikan baik-baik, jangan lihat kenyataan. Kenyataan itu akan menghancurkan hidup saudara. That's it. Nah, waktu saudara lemah, saudara tak berdaya, saudara disuruh percaya. Nah, waktu saudara percaya, sekalipun di dalam keadaan yang takut, di keadaan tidak menentu, percaya aja. Kenapa? Dari percaya itu akan membuahkan iman. Nah, waktu saudara iman, ingat, iman itu definisinya believing, speaking, obey, and sacrifice. Nah, waktu saudara percaya, sekalipun dalam keadaan takut, tujuannya apa? Mari kita buka. Nih, gitu saudara ya. Buka di Lukas 16, gitu. Buka di Lukas 16. Tujuannya apa? Saudara harus percaya dalam keadaan takut. Ini tujuannya. Makanya kadang-kala kita tuh enggak bisa mencerna kata-kata Tuhan, tapi masih ngomong guruin, masih udah ada lemah, masih ikut campur. Jangan. Nah, Lukas 16, saudara ya. Ikutin aja. Ayat yang ke-10. Lukas 16, ayat yang ke-10. Barang siapa setia dalam perkara-perkara yang kecil, yang Tuhan ngomong apa tadi dikatakan, jadi kalau saudara sudah tak berdaya, apa saudara timbul kepercayaan? Waktu saudara timbul kepercayaan, lakukan aja apa yang bisa. Betul ya saudara? Karena sudah percaya kan nanti timbul iman itu. Nah, Tuhan mau menunjukkan apa? Menumbuhkan imannya dulu, kepercayaanmu akan Tuhan. Waktu iman itu saudara tumbuh dengan baik, maka kamu lakukan aja apa yang bisa kamu lakukan. Barang yang kecil aja, kau lakukan aja. Makanya Tuhan ngomong setia dalam perkara yang kecil. Ia setia juga dengan perkara-perkara yang besar. Kalau saudara setia dengan perkara kecil, Tuhan akan memberikan saudara pada perkara-perkara yang besar. Dan barang siapa tidak benar dalam perkara-perkara kecil, ia tidak benar juga dalam perkara-perkara besar. Jadi, saudara belajar aja. Lakukan yang bisa saudara buat. Ingat ya saudara, lakukan yang bisa saudara perbuat. Kalau saudara lakukan sesuatu, sekalipun itu kecil, tidak apa-apa. Karena Tuhan nggak minta besar-besar. Tapi kamu berbuat sesuatu sesuai dengan kemampuanmu. Sekecil apapun, lakukan saja. Makanya Tuhan menumbuhkan saudara dari yang lemah, menumbuhkan dari ketakutan, saudara menumbuhkan supaya saudara percaya karena supaya iman. Jadi iman, saudara punya iman, lakukanlah barang yang sekecil, tidak apa-apa. Tuhan nggak minta yang besar-besar kok, Tuhan nggak minta segunung. Mari buka ayatnya saudara. Lukas 17, ayat yang ke-6. Jawab Tuhan, kalau sekiranya kamu mempunyai iman sebesar apa? Sebesar biji sesawi. Sekali lagi, Tuhan tidak minta yang gede-gede, yang hebat-hebat. Enggak. Besar biji sesawi itu kan kecil. Makanya, saudara harus disetia dalam perkara yang kecil. Saudara akan melihat perkara yang besar. Itu tujuannya. Dari yang kecil aja, Tuhan akan mengubah semuanya. Dari yang kecil aja akan membuka jalan semuanya. Dari yang kecil aja akan menunjukkan mujizat. Kenapa? Ini ayatnya. Jawab Tuhan, kalau sekiranya kamu mempunyai iman sebesar biji sesawi itu kecil, nggak gede. Kamu dapat berkata pada pohon ara ini terbantulah engkau dan tertanamlah di dalam laut dan ia akan taat kepadamu. Jadi saudara bisa menyelesaikannya. Saudara bisa melihat perkara-perkara yang besarnya. Saudara bisa melihat keajaibannya. Saudara bisa melihat anugerahnya yang besar. Itu tujuannya saudara. Jadi tidak perlu iman yang besar sebesar biji sesawi. Tapi saudara harus setia dalam perkara yang kecil. Jadi saudara harus melakukan dari yang kecil. Sesuai dengan apa yang bisa saudara buat, apa yang sudah bisa lakukan. Jangan tidak berbuat apa-apa. Kalau saudara tidak berbuat apa-apa, iman itu akan mati. Kenapa? Tidak ada reaksinya. Tidak ada kepercayaannya. Kalau saudara percaya sekalipun hanya kecil, Tuhan tidak butuh yang kecil. Tuhan butuh tindakan, perbuatan saudara untuk menghasilkan iman itu. Makanya Tuhan memberikan perumpamaan seperti sebesar biji sesawi. Hingga dari situlah saudara akan timbul dengan iman yang sesungguhnya. Karena ada tindakan. Waktu saudara punya iman sebesar biji sesawi, sudah mulai ada tindakan. Inilah mewujudkan langkah perubahan yang besar. Yaitu Tuhan ngomong kan, kalau di dalam firman-Nya, jadilah sesuai dengan imanmu, mujizat terjadi. Jadilah sesuai imanmu, yang buta melihat. Nah seperti itu saudara. Itu tujuannya. Makanya
Tidak heran, saudara buka Ibrani 11 ayat 1. Dia ngomong begini. Ibrani 11 ayat yang pertama. Iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan. Jadi sudah berharap kan, saudara, dari kelemahan, saudara tak berdaya, lalu saudara sudah menghindar suatu ketakutan dalam kehidupan saudara. Nah, saudara, Tuhan ngasih jalannya, kamu percaya saja. Waktu saudara percaya, makanya saudara harus punya apa yang namanya menumbuhkan, supaya percaya itu menumbuhkan sebuah iman. Dan iman itu mulai terjadi kalau saudara melangkah dari hal-hal yang kecil. Dari yang kecil itu akan mewujudkan iman yang namanya sebesar biji sesawi. Yang penting ada yang tindakannya, yang penting ada langkahnya, yang penting ada perbuatannya sesuai dengan imanmu. Maka waktu saudara melangkah seperti itu, maka Tuhan akan memberikan kenyataan tentang iman yang sesungguhnya. Saudara akan dibawa tarik lebih dalam ke dalam Tuhan. Ya, melangkah tentang iman itu. Iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan, adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harap. Kita berharap supaya terjadi. Kelemahan kita itu dirubah menjadi kekuatan. Tangisan diubah menjadi tarian-tarian. Yang tidak bisa diubah menjadi bisa. Yang tidak mungkin diubah menjadi mungkin. Yang tidak mampu diubah menjadi mampu karena saudara beriman. Makanya firman Tuhan mengatakan, iman adalah dasar yang dari segala iman ada dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan. Saudara harus punya pengharapan. Sekalipun tidak ada, sesungguhnya tidak ada harapan, tapi saudara tetap berharap. Makanya itulah yang terjadi pada Abraham. Tidak ada harapan untuk berharap, tapi tetap dia berharap. Tetapi hal yang sama, saudara tidak ada harapan, tetapi tetap berharap. Karena inilah jalannya Tuhan yang akan diajarkan kepada kita. Makanya saudara tidak boleh putus asa. Makanya saudara tidak langsung loncat, boom, karena saudara dalam keadaan lemah, tidak mungkin. Makanya belajarlah dengan perkara yang kecil ini. Karena perkara yang kecil ini akan membawa saudara kepada iman yang sesungguhnya. Makanya Tuhan minta saudara sebesar biji sesawi. Ada yang sudah kerjakan, saudara lakukan, bertindak, berbuat. Semampu saudara sebisa. Karena itu akan membawa pada iman yang sesungguhnya. Makanya ayat Ibrani 11 ayat 1 dikatakan iman adalah dasar dari sesuatu yang kita harapkan. Muncullah pengharapan itu. Waktu muncul pengharapan itu dikatakan adalah bukti. Dari kamu berharap adalah bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Nah, kan belum terjadi. Ya, saudara, tapi sudah muncul pengharapan. Sekalipun tidak ada seharusnya untuk berharap seperti Abraham. Dia tetap mempunyai pengharapan sekalipun tidak ada harapan, tapi tetap berharap. Nah, dari situlah Tuhan akan menunjukkan sesuatu yang dahsyat. Itu jalannya Tuhan, saudara. Makanya kadang-kadang jalan Tuhan itu nggak bisa dipikir dengan akal pikiran kita. Kalau saudara paksakan dengan akal pikiran kita, saudara akan stres. Ikutin saja, saudara. Kan saudara harus pegang komitmennya Tuhan. Bahwa dia tidak berdusta. Ya dan amin, alfa dan omega. Yesus tidak pernah berubah dari dulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Saudara harusnya pegang itu basicnya. Ikutin saja. Makanya jangan bimbang, jangan ragu, jangan bingung. Kalau saudara bingung, bimbang, ragu, saudara tidak akan mendapatkan apa-apa karena saudara melanggar firman Tuhan. Makanya Tuhan waktu saudara mengerti ini, makanya the last thing, the last scripture, Tuhan tunjukkan ini loh tujuannya supaya kamu bisa merubah keadaanmu sendiri. Saudara bisa membalikan keadaanmu sendiri. Dengan apa? Imanmu. Makanya Tuhan ngomong, terkutuklah orang yang mengandalkan manusia, diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan. Itu poinnya. Mana ayatnya, Pak? Nah, kita lihat. Makanya lahirlah Roma 5. Ini, saudara. Itu kan gampang. Justru dalam kelemahan Tuhan, justru di dalam kelemahanmu, karya Tuhan bersempurna seperti ini. Maksud Tuhan. Roma 5 ayat 1. Perhatiin baik-baik ini, saudara. Supaya kita jelas, saudara, ya. Roma 5 ayat 1, hasil pembenaran. Jadi dibenarkan karena saudara punya pengharapan. Sekalipun kenyataannya tidak ada yang bisa diharapkan. Tetapi saudara tetap berharap. Itu hebatnya Tuhan. Jadi ikutin saja, percaya saja. Nah, Roma 5 ayat 1, sebab itu kita yang dibenarkan oleh iman, imannya numbuh, karena kamu dibenarkan, karena kamu percaya,
yang kita hidup dalam damai sejahtera dengan Allah oleh karena Tuhan kita Yesus Kristus. Di sini kan hidup damai dengan kasih karunia Tuhan karena saudara mempercayai. Tadi ada tindakan yang sekecil tadi saudara kerjakan. Saudara sekalipun di dalam ketakutan, saudara tetap percaya sama Tuhan. Jadi artinya sesungguhnya saudara membina sebuah hubungan yang baik. Makanya dikatakan sebab itu kita yang dibenarkan karena percayakan Tuhan, kita hidup dalam damai sejahteranya Tuhan. Namanya damai sejahteranya Tuhan, saudara melakukan sesuatu yang menyenangkan Tuhan. Hingga membuat kamu dan saya bisa merasakan betapa Tuhan bersama dengan kamu. Sekalipun hanya kecil. Iya, sekalipun hanya kecil. Karena itu adalah basic untuk kita bisa melihat kuasa Tuhan. Makanya kita mempunyai hubungan yang baik dengan Tuhan. Kita membina hubungan sekalipun dalam ketakutan, sekalipun dalam kelemahan, sekalipun tidak berdaya. Ya, damai sejahtera dengan Allah. Kita hidup dalam damai sejahtera dengan Allah karena mempercayai setiap perkataannya, mempercayai hukumnya, peraturannya, undang-undangnya dengan Allah. Oleh karena Tuhan kita, karena kamu percayakan Yesus Kristus. Ayat kedua, oleh Dia kita juga beroleh jalan masuk oleh iman kepada kasih karunia. Nah ini akan mendapat kasih karunia kalau saudara mempercayainya. Kalau enggak akan dapat. Itu maksudnya saudara. Terus di dalam kasih karunia ini kita berdiri dan kita bermegah dalam pengharapan akan menerima kemuliaan Allah. Makanya sekalipun tidak kelihatan tapi tetap berharap. Karena itulah saudara mempercayai kebenaran itu menjadi yang benar. Sekalipun tidak ada sesuatu yang dikira harapkan karena kondisinya iya, tetapi harus tetap berharap. Makanya tidak boleh hidup dengan kenyataan. Hidup dengan kebenaran, percaya akan Tuhan. Jangan hidup dengan kenyataan. Itu harus saudara lakukan. Bisa atau tidak bisa, karena itu yang harus saudara buat. Kenapa? Karena sekali lagi, karena saudara minta tolong sama Tuhan. Biar dia berbuat sesuai dengan apa yang dia mau. Bukan apa yang saudara mau. Jangan kontrol dia. Dia pencipta langit dan bumi. Dia menciptakan manusia. Dia yang kontrol kita. Kita hanya ikutin saja. Makanya dikatakan kita harus bermegah dalam pengharapan. Dan kita bermegah dalam pengharapan akan menerima apa? Kemuliaan. Makanya di depan saya katakan, tangisanmu diubah dengan sukacita. Yang tidak mungkin dan menjadi mungkin. Yang tidak bisa jadi bisa. Jalannya tertutup jadi terbuka. Kenapa? Karena pengharapan itu tadi akan menerima kemuliaan. Nah, ditekankan sekali lagi untuk supaya saudara mengerti dan yakin. Ayat ketiga, dan bukan hanya itu saja, bukan hanya kemuliaan itu saja, kita malah bermegah juga dalam apa? Justru lebih saudara, karena itu basicnya saudara juga harus bermegah dalam kesengsaraan. Karena dalam kesengsaraan itu akan membawa saudara mengerti cara kerja Tuhan dalam hidup saudara. Jadi saudara bisa memahami dan setan tidak bisa mengalahkan saudara. Setan tidak bisa menundukkannya karena saudara kenal benar cara kerjanya Tuhan. Makanya dia mengatakan justru di dalam kelemahanmu lah kuasa Tuhan menjadi sempurna. Setan masuk dengan kelemahan saudara. Saudara bersukacita karena bukan hanya imanmu bertumbuh, tetapi saudara akan melihat perkara-perkara yang besar. Disitulah imanmu double portion akan terjadi. Saat kamu lemah, kamu dikuatkan. Saat kamu kuat, kamu bisa membalikan keadaan. Dalam keadaan itulah kamu melihat mujizat Tuhan yang besar. Clear ya saudara? Gampang nggak sih memahami? Ya, kalau ikut Tuhan itu udah enak sekali saudara. Betul-betul enak sekali. Nah, makanya dikatakan justru bermegah dalam kesengsaraan kita. Makanya kita tidak boleh apa? Ngomel. Kita nggak boleh marah, kita nggak boleh maki-maki, kita tidak boleh kalah dengan situasi dan kondisi, kita tidak boleh kalah dengan keadaan yang menimpa saudara. Karena disuruh begitu ayatnya bermegah dalam kesengsaraan. Karena kita tahu bahwa kesengsaraan itu apa? Menimbulkan ketekunan. Disuruh tekun dalam kesengsaraan. Makanya Tuhan minta kita hanya sebesar biji sesawi aja. Apa yang bisa kamu buat supaya tumbuh imanmu?
Karena saudara lemah, tidak akan mungkin tumbuh iman. Saudara putus asa, saudara bingung, khawatir. Karena itu yang dipus sama iblis dalam hidup saudara. Supaya saudara tidak melihat kuasa Tuhan. Supaya imanmu tidak bertumbuh, imanmu tidak bekerja. Supaya imanmu mati, karena kalau imanmu bertumbuh, bekerja, dan hidup, maka itu akan membalikan keadaan. Karena hanya sekecil aja yang sudah kerjain. Makanya disitulah disuruh saudara tekun, ayo sabar. Kan setiap kali saya mengatakan di Amsal 16 ayat 32, orang yang sabar melebihi seorang pahlawan. Orang yang menguasai diri melebihi orang merebut kota. Jadi kita harus tekun dalam menghadapi kesengsaraan, di dalam menghadapi kelemahan. Saudara harus pegang kebenaran firman Tuhan sebagai basicnya lagi, yaitu apa? Hidup untuk Tuhan, mati adalah keuntungan. Mau sehat, mau lemah, mau enggak, mau sehat, mau enggak, semua manusia bakal mati, saudara kok. Benar nggak sih? Justru di dalam kesengsaraan ini, Tuhan ingin membawa saudara lebih daripada yang lain. Justru di dalam kelemahan inilah saudara bisa menunjukkan kemahakuasaannya Tuhan. Justru di dalam kelemahan inilah saudara bisa membawa jiwa-jiwa datang kepada Tuhan. Dan saudara merupakan etalasenya Tuhan. Supaya saudara melihat betapa luar biasanya Tuhan dalam hidup saudara. Saudara bisa melihat betapa ajaibnya perkara-perkara yang Tuhan kerjakan di dalam hidup saudara. Hingga saudara membawa berkat buat orang lain. Saudara dipulihkan, hanya banyak orang akan bertanya, gimana caranya? Disitulah saudara bersaksi, menjadi garam, tetap menjadi terang dan garam untuk di masa ada dan berada, dan sudah memberkati untuk sekeliling saudara. Itu tujuannya. Contohnya Yusuf, sekalipun di dalam penderitaan, ya dimasukin sumur, dijual di khalifah, terus habis itu dimasukin di penjara, difitnah, dan akhirnya Tuhan membalikan keadaan. Apapun yang direkan-rekan yang jatuh oleh iblis diubah Tuhan menjadi kebaikan. Akhirnya Yusuf menjadi tangan kanan Firaun. Dan dia membawa 12 suku Israel secara luar biasa untuk menuju sesuatu pekerjaan-pekerjaan yang besar. Hal ini bisa dikerjakan kalau saudara mengikuti kebenaran-kebenaran firman Tuhan. Dan saudara memahami dengan kebenaran-kebenaran firman Tuhan itu. Makanya berkali-kali saya katakan, baca firman Tuhan setiap hari. Hingga kita tidak bisa dibodohin. Hingga kita tidak bisa di-brainwash oleh siapapun. Termasuk hamba Tuhan. Saudara harus berdiri tegak lurus dengan firman. Bukan ikut hamba Tuhannya, termasuk ikut saya. Tidak pernah ikut saya, kamu harus ikut Yesus Kristus. Saya ngajarin selalu saudara ikut Yesus Kristus Tuhan. Hamba Tuhan hanya memberikan jalan. Berapa banyak hamba Tuhan yang jatuh? Berapa banyak hamba Tuhan jatuh dalam perzinahan? Berapa banyak hamba Tuhan jatuh dalam kesombongan? Banyak, saudara. Makanya Tuhan mengatakan jangan bergantung pada manusia. Yuk kita belajar bersama-sama. Saya seringkali mengatakan bahwa saudara kita tuh family. Ringan sama dijinjing, berat sama dipikul. Kita bergandengan tangan bersama-sama, bertumbuh berakar kuat di dalam Tuhan, maka kita akan melihat anugerah kemurahan Tuhan. Tidak ada yang perlu kita banggakan. Tidak ada yang perlu kita pamerkan. Tidak ada yang perlu kita tunjukkan. Semuanya Tuhan yang buat, saudara. Kita ini debu dan tanah. Bisa hidup jadi manusia, bisa ada, bernafas, ada kasih karunia anugerah Tuhan yang luar biasa. Maka dari itu saya mengatakan bahwa ikutin aja. Dia tidak jahat, dia Bapa yang baik kok. Tuhan itu Tuhan sungguh sempurna. Allah yang menepati janji 40 tahun, saudara. Janji pada bangsa Israel tanah Kanaan. Masuk itu buktinya. Amin, saudara. Masuk itu buktinya. Makanya kalau kita membaca firman Tuhan dengan teratur, tidak akan pernah bisa di-brainwash otak saudara dengan siapapun. Makanya saya mengatakan buat saudara, ayo kita maju sama-sama. We are family. Senangnya saudara, senangnya saya. Susahnya saudara, susahnya saya. Ayo kita maju sama-sama. Ayo, makanya kita harus berdoa terus-menerus bersama-sama. Supaya melihat karya Tuhan yang luar biasa. Setan itu pencuri, pembunuh, pembinasa, sudah berkali-kali saya katakan, saudara. Nah, kita balik lagi pada konteksnya, saudara ya. Kita melihat supaya kita mengerti nih, saudara ya. Dan kesengsaraan itu menimbulkan apa? Ketekunan. Dan ketekunan menimbulkan tahan uji. Kalau saudara tekun, saudara kuat. Sekalipun diuji, saudara akan berhasil karena saudara kuat. Kenapa saudara kuat? Kenapa saudara mampu? Karena saudara punya iman sebesar biji sesawi tadi. Yang sudah dirancang sama Tuhan. Yang sudah letakkan pondasinya sama Tuhan. Supaya apa? Supaya saudara tekun dan tahan uji. Makanya disuruh di depan tadi saya sudah singgung buat saudara. Dengan iman sebiji sesawi itu saudara membuka suatu harapan. Kalau sudah punya harapan, itu luar biasa. Sekalipun tidak ada waktu untuk berharap, tapi saudara tetap berharap. Disitulah saudara menunjukkan saudara percaya kepada Tuhan. Makanya waktu saudara percaya kepada Tuhan, diuji apapun saudara bertahan.
Kenapa? Karena saudara mempercayainya. That makes sense, saudara. Nah, dari situlah dikatakan tahan uji menimbulkan apa? Pengharapan. Dari tahan itu uji, itulah saudara yakin. Tuh, kelihatannya makanya Tuhan mengatakan, tadi saya sudah singgung sedikit, saudara lihat dulu, nanti kita balik pada konteksnya di Roma 5, saudara lihat dulu, Mazmur 37. Mazmur 37 ayat ke-24 itu. Ya, Mazmur 37 ayat ke-24. Di situ dikatakan apabila ia jatuh tidaklah sampai tergeletak. Sebab Tuhan menopang tangannya, enggak mungkin sampai tergeletak. Waktu saudara di Roma tadi 5 ayat ke-4, suatu saudara tekun dan tahan uji, sekalipun saudara terus menghadapi itu tetap saudara tekun dan saudara tahan uji. Saudara seperti begini loh, seperti di ayun-ayun kalau di dalam kapal di ayun-ayun. Tapi tidak akan selamanya selalu begitu, saudara. Kenapa? Karena disitulah ombang-ambing itu tidak membuat saudara ragu, nggak membuat saudara panik. Kenapa? Karena sudah punya basicnya iman sebesar biji sawi tadi. Makanya saudara dikasih contoh waktu Petrus jalan di atas air. Begitu Tuhan suruh jalan tenang, tapi begitu ombaknya goyang dia ketakutan. Nah, dari cerita itulah Tuhan ingin memberikan landasan yang kuat. Justru di dalam kelemahanlah kuasa Tuhan menjadi sempurna. Justru di dalam lemah itu Tuhan ingin membangkitkan saudara iman. Betul, saudara? Ayo, saudara setia dengan perkara yang kecil supaya saudara ada suatu harapan. Dari harapan itulah saudara mempunyai iman, sudah tumbuh imannya. Tuhan minta kamu build iman, gak usah gede-gede, sebesar biji sawi saja. Dari biji sawi itu aja, saudara punya iman. Dari punya iman itulah saudara akan melihat bahwa saudara mulai berharap kepada Tuhan. Dari berharap kepada Tuhan itulah saudara mempunyai relationship yang baik kepada Tuhan. Jadi waktu kamu punya relationship kepada Tuhan dan kamu mempercayainya, maka Tuhan tidak akan membiarkan saudara karena saudara melakukan firman. Barang siapa, Amsal 13 ayat 13 saya mengatakan, siapa mereka meremehkan firman akan menanggung akibatnya. Siapa taat akan perintah akan dapat balasannya. Saudara melakukannya, maka Tuhan akan membalas perbuatannya itu. Maka tidak dibiarkan selamanya orang benar itu terombang-ambing, saudara. Dia tidak akan pernah membiarkan kamu jatuh tergeletak karena kamu sudah menjadi pelaku firman. Makanya ayat yang terakhir dikatakan sebelum kita selesai, dan pengharapan tidak mengecewakan. Kenapa? Karena kamu merubah keadaanmu sendiri dengan iman kepercayaanmu dengan jalan yang sudah Tuhan tunjukkan kepada saudara. Karena saudara mengikutinya, saudara mempercayainya, saudara mempunyai iman, dan saudara bertindak dengan iman itu sekalipun sebisa saudara buat, tapi Tuhan menghargainya, muncullah pengharapan. Begitu pengharapan yang sebenarnya tidak ada untuk berharap, tapi saudara tetap berharap, karena pengharapan itulah, kepercayaan itulah, maka harapanmu jadi kenyataan. Itu yang dikatakan Ibrani 11 ayat 1. Iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan. Bukti dari segala sesuatu tidak kita lihat. Sekalipun saudara tidak lihat, sekalipun tidak ada untuk berharap, tapi saudara tetap berharap, itulah dinamakan iman. Makanya tadi saya katakan, iman itulah yang akan merubah kondisi keadaan saudara. Justru dibuild-nya bukan saat nggak ada sesuatu hal. Justru dibuild-nya saat ada kesengsaraan, ada kelemahan, ada tekanan. Itulah Tuhan nge-build. Supaya saudara tahan uji dengan tekun, melakukannya dengan setia. Makanya ayat yang terakhir, dan pengharapan tidak mengecewakan karena kasih Allah telah dicurahkan di dalam hati kita. Karena apa? Karena kesetiaanmu akan firman, kepercayaanmu akan firman. Oleh Roh Kudus yang telah dikaruniakan kepadamu. Makanya di saat kamu bingung, disitulah Roh Kudus bekerja. Karena kamu melibatkan Tuhan, kamu percaya Tuhan, maka Roh Kudus bertindak, berbuat, melakukan sesuai dengan imanmu. Makanya Tuhan ngomong, jadilah seperti imanmu. Gitu. Clear ya saudara? Jadi
Gampang banget. Makanya ndak heran. Roma 10 ayat 8 di setiap perjamuan. Firman itu dekat di dalam hati dan di mulutmu. Tinggal kamu percaya atau tidak. Tinggal kamu melakukan atau tidak. Kamu tunduk atau tidak. Itu ada di tangan saudara, bukan di tangan Tuhan. Makanya Abraham jelas mengatakan, sekalipun dia harus menunggu 100 tahun, tidak ada dia untuk berharap, tapi dia tetap berharap. Tidak ada harapan, dia tetap berharap. Nggak ada harapan, tapi tetap berharap. Dan apa yang terjadi? Dia punya anak. Nah, kalau saudara melakukan itu, berarti statementnya saudara ya, Yohanes 15 ayat 7, jika aku tinggal di dalam kamu, firmanku bersama-sama dengan kamu, mintalah apa saja yang kamu kehendaki dan kamu akan menerimanya. Benar. Jadi statement ini tidak bertabrakan. Statement ini betul-betul sudah alami. Kenapa? Karena yang dijalankan adalah kehendak, keinginan, kemauannya Tuhan. Makanya dia memberikannya. Makanya Matius 7 ayat 7, ketuklah pintu akan dibukakan. Itu benar. Mintalah kamu akan diberi, carilah kamu akan mendapatkan. Benar. Kenapa? Kamu melakukannya sesuai dengan apa yang Tuhan mau. Caranya sudah saya jelaskan dari awal tadi. Jadi ya saudara, jadi maju terus dalam Tuhan. Itulah dampak artinya Lazarus dibangkitkan Tuhan di depan orang banyak. Jangan pernah hidup dengan kenyataan. Hiduplah dengan kebenaran. Tidak ada kegagalan di dalam Tuhan. Ayub 42 ayat kedua. Saya tutup dengan ayat ini. Jadi kita lihat sama-sama saudara. Kalau sudah bisa memahami ayat ini dengan baik ya saudara. Saudara tidak akan takut dengan apapun dalam hidup ini. Sungguhan. Ya. Ayub 42 ayat 2. Aku tahu bahwa engkau sanggup. Aku tahu bahwa engkau sanggup melakukan segala sesuatu dan tidak ada rencanamu yang gagal. Itu Ayub loh saudara. Dia mengatakan 42, aku tahu bahwa engkau sanggup. Aku tahu bahwa Tuhan sanggup melakukan segala sesuatu. Ayub tahu bahwa Tuhan sanggup melakukan segala sesuatu dan tidak ada rencanamu yang gagal. Nah, saudara tinggal percaya dari Tuhan. Makanya harus dibuild. Saat tak berdaya, manusia udah nggak bisa ada apa-apa lagi. Udah nyerah istilahnya. Tuhan tolonglah biar Tuhan bekerja. Supaya kita nggak ngerecokin. Kalau saudara betul-betul dari awal, saudara tahu bahwa saudara mau ngerecokin, saudara diem aja. Seperti Keluaran 14 ayat 14, aku akan berperang untuk kamu. Dan kamu diam saja, saudara diem, saudara lihat di pekerjaan Tuhan. Itu jauh lebih baik. Tapi kebanyakan rata-rata orang tidak bisa. Selama dia masih mampu dan bisa, dia berusaha untuk melakukan dengan kekuatannya sendiri, Tuhan tidak akan bekerja. Gitu ya saudara. Jadi mudah, saya harap ini membantu saudara, dan saya harap ini jelas saudara mengerti dan bisa saudara terapkan dalam kehidupan saudara. Saya mau saudara masuk di tahun 2025 sesuai dengan Roma 14 ayat 17. Sampai hari ini saya terus berdoa, betul-betul ada 2 orang menjadi kenyataan. Itu terjadi pada MCUI dan yang ada di Indonesia, dan itu juga terjadi ada satu, setahu saya ada San Francisco, belum masuk di dalam Januari. Sudah terjadi, seperti yang Tuhan katakan di tahun 2024 ini, bahwa akan apapun yang hilang di masa-masa lampau, akan Tuhan kembalikan di tahun 2024 sampai 7 kali lipat sesuai Amsal 6 ayat 30, 31. Siapa yang mencuri harus mengembalikan 7 kali lipat bersama seluruh harta bendanya. Sudah bukan ayat itu. Dan ini terjadi sudah banyak puluhan orang yang ada di Merdeka Center. Berapa ini ada di sini, ada itu, ada Eva, ada Troy, ada siapa lagi, ini banyak ada yang bersaksi itu. Ada Ibu Isil di sini yang saya lihat yang ada ya. Dan banyak mereka yang bersaksi tentang hal semacam itu, saudara ya. Jadi saya ingin mengatakan buat saudara hari ini, supaya saudara lihatlah kasih Tuhan yang luar biasa dalam hidupmu. Ya, kalau perkataannya Tuhan selalu disertai dengan mujizat. Perkataannya Tuhan selalu terjadi dalam kehidupan saudara. Saya bukan menyenangi saudara, saudara lihat aja. Ya, saya harap nanti istri saya balik dan dia akan bersaksi. Betul-betul saudara. Kita tuh dikasih free, hanya dikasih gedung di Sudirman, di belakang Hotel Saijaya. Bayangin saudara. Nggak akan kebayang dia pikirannya istri saya. Sampai bingung-bingung. Hanya suruh bayar, gedungnya tuh free, nggak sewa sama sekali. Free gedungnya. Berapa duit itu kalau sewa? Kita hanya suruh bayar service charge-nya aja. Dia nggak bisa lari. Menurut service charge itu nggak bisa lari. Dan kita bayar service charge-nya doang.
Gedungnya enggak bayar sama sekali. Enggak ada sewa sama sekali. Saya mengatakan buat saudara, enggak pernah dipikirkan di otak kita, saudara. Dan bukan hanya itu. Dia sediakan lagi, kalau kamu mau ada beberapa tempat begitu nanti melebar, disediain tempatnya. Siapakah kita, saudara? Nanti detailnya sudah cerita ada. Pak istri saya akan cerita buat saudara. Satu hal ya, saudara. Ini yang saya mau katakan buat saudara. Jika itu pesan daripada Tuhan, dia akan kita alami kalau sudah percaya. Itu aja. Firman itu disodorkan, tinggal sudah mau percaya atau enggak. Kalau sudah nggak mau percaya, sudah nggak akan ada apa-apa. Tapi kalau sudah percaya, karena Tuhan nggak pernah berdusta, dia tepati janjinya. Gitu ya saudara, maju terus dalam Tuhan. Saya mau saudara betul-betul menerima janjinya Tuhan di tahun 2025, khususnya keluarga besar mereka Center, ya, dan juga saudara yang partisipan yang ada di Facebook, yang ada di YouTube, yang di mana sudah ada dan berada, sudah percaya dengan kebenaran firman Tuhan yang Tuhan sampaikan buat My Family Devotion ini, khususnya lewat gereja Miracle Center ini, kiranya itu menjadi berkat, menjadi pertolongan Tuhan dalam hidup saudara. Fokuslah sama Tuhan Yesus. Belajarlah membaca firman setiap hari. Renungkan firman itu setiap hari. Lakukan di dalam kehidupanmu dan percayailah. Maka saudara akan melihat janji Tuhan dalam hidup saudara. Amin saudara. Haleluya. Nah kita akan melihat siapa yang hadir belakangan ini saudara. Ya. Ibu Yulia, Tuhan memberkati bersama seluruh keluarga. Lemon Licun, Tuhan memberkati bersama seluruh keluarga. Pak William, Ibu Novi, Caroline, Christopher, Tante Linda, Tuhan memberkati. Ibu Elizabeth Panambar, Walon Desalu, sehingga Pak Andre, Tuhan memberkati. Haleluya. Ibu Sri Renggawati, Tuhan memberkati bersama seluruh keluarga. Mari saudara kita tundukkan kepala dan kita akan berdoa. Linda Endun, Tuhan berkati bersama seluruh keluarga di Seribu. Pak Joni, Bu Indang, Tuhan berkati bersama seluruh keluarga. Kristal Tan, Tuhan berkati bersama seluruh keluarga. Marta Mangi Manulao, Tuhan berkati bersama keluarga. Ivo, Tuhan berkati bersama keluarga. Mari kita tundukkan kepala saudara dan kita. Tanti Sakarias, Tuhan berkati bersama keluarga. Mari kita tundukkan kepala dan kita berdoa. Terima kasih untuk kasih setia Tuhan, terima kasih untuk anugerah-Mu, terima kasih untuk kemurahan-Mu, Engkau Allah yang hidup, Allah yang luar biasa. Tuhan, ajari kami ini tidak melihat kenyataan yang di dalam mata pandang kami. Tapi biarlah kami ini mempercayai sekalipun dalam keadaan kami lemah, tak berdaya. Kami tidak, sesaat kami ada ketakutan, tapi Tuhan mengingatkan untuk percaya. Tuhan, terima kasih untuk jalan-Mu yang indah yang kami dengar hari ini. Supaya kami melakukannya sesuai dengan apa perkataan-Mu, Tuhan Yesus. Kami rindu supaya kami bisa mengikuti step demi step yang sudah Tuhan ajarkan buat kami. Kami hanya mohon Tuhan, keluarga besar Miracle Center ini dari MCUI yang ada di AMCM yang ada di Indonesia dan juga yang ada di Hayward, Sacramento, Burlingame, yang juga ada di Rancho, yang juga ada di Lake Forest dan San Gabriel, dan juga yang ada di Facebook Miracle Center USA dan juga ada di YouTube Miracle Center USA TV yang live chat yang menyaksikan atau klik lagi. Tuhan, hamba berdoa supaya mereka mengerti pelajaran-pelajaran firman-Mu, bisa mengerti menaruhkan dengan sesuatu yang benar, tidak hidup dengan kenyataan, karena manusia tidak hidup karena melihat, manusia hidup karena percaya. Maka dari itu kami berdoa, tolonglah kami Tuhan, bukakan mata rohani kami, supaya kami belajar untuk tunduk, untuk percaya, untuk melakukan, dan respon dengan baik akan kebenaran firman-Mu. Karena kami percaya Tuhan, Engkau nggak pernah berdusta, sungguh Tuhan, Engkau akan memulihkan keadaan, membalikkan keadaan kami, supaya air mata kami diubah tari-tarian, yang tidak mungkin menjadi mungkin, yang tidak bisa jadi bisa, yang buntu membuka jalan, yang dikatakan dokter tidak bisa sembuh, hari ini terjadi mujizat. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Dan kami juga menyerahkan seluruhnya mereka yang hadir yang saat ini ke dalam tangan Tuhan. Kami juga mau berdoa Tuhan Yesus untuk mereka yang ada di Facebook, yaitu Topan Lulu bersama seluruh keluarga, Elizabeth Foruya bersama seluruh keluarga, Amina Sinebu bersama seluruh keluarga, Tanti Sakarias bersama seluruh keluarga, Sosya bersama seluruh keluarga, bersama Stevie, Ivong bersama seluruh keluarga, Marta Mangin Manulao bersama seluruh keluarga, Kristatan bersama seluruh keluarga, Pak Joni Ibu Indang bersama seluruh keluarga, Melinda Endun bersama seluruh keluarga. Kami serahkan mereka ke dalam tangan-Mu. Biar kasih Tuhan, anugerah Tuhan melawat, menjamah mereka Tuhan. Tolong mereka Tuhan, supaya mereka di saat mereka mengalami kelemahan, ingat firman ini Tuhan, supaya mereka percaya kepada Tuhan, karena itu nge-build iman mereka, dan iman mereka menjadi kokoh dan kuat, dan mereka lalu berharap dan mempunyai hubungan relationship yang baik. Disitulah keadaan dari mereka tetap berharap
dan akan membalikan keadaan mereka, dan mereka melihat kuasa mujizat Tuhan dalam hidup mereka. Terima kasih Tuhan, begitu juga untuk mereka yang ada di YouTube Tuhan Yesus. Kami serahkan Ibu Sunani Wijastuti, Pandai Asadi, Ibu Lina, Pak Andi, bersama keluarga Ibu Isya, Pak Hengki, Tiara, Beatrice, Sarah, Daniel, bersama keluarga San FJ, bersama keluarga Gunadi, bersama keluarga Loita, Dewi, bersama keluarga Ibu Suanli, bersama keluarga Mira, bersama keluarga Yayan Hasan, bersama keluarga, dan kami juga Ibu Nona bersama keluarga, dan kami juga berdoa Pak Joni, Ibu Endang bersama keluarga, Lili bersama keluarga, Yudana Endang bersama keluarga. Kiranya kasih Tuhan, anugerah Tuhan turun atas mereka. Kau mampukan mereka bertahan, mampukan mempercayai Tuhan dalam keadaan apapun, supaya imannya berkembang, imannya maju, imannya melangkah, berbuat, dan disitulah keadaannya berbalik. Yang tidak mungkin jadi mungkin, yang tidak bisa jadi bisa. Tidak ada yang mustahil bagi orang percaya. Dalam nama Tuhan Yesus kami juga menyerahkan Eva, Troy Poluan, Treven, Eden, Tante Anu bersama keluarga dalam tangan Tuhan, Ibu Dika, Ibu Nanti, kami serahkan mereka ke dalam tangan-Mu, Pak Peter, Pak Rengkuan, Ibu Fania, Ibu Eni, Keke, Devin, kami serahkan, Ibu Eni, kami serahkan ke dalam tangan Tuhan, Ivong, kami serahkan ke dalam tangan Tuhan, Julia Wibowo, Licun, Raymond, kami serahkan ke dalam tangan Tuhan, Pak William, Ibu Linda, Ibu Novi, Caroline, Christopher bersama seluruh keluarganya, Ibu Elizabeth Panambar, Warren, Desa, Anduf, Singap, Andi bersama seluruh dalam tangan Tuhan, Susan, Jonathan, kami serahkan ke dalam tangan Tuhan, Antia Safarti, kami serahkan ke dalam tangan Tuhan, Sri Lunggawati kami serahkan ke dalam tangan Tuhan, dan juga Tina Eng kami serahkan ke dalam tangan Ibu Yayan dan Pak Hasan kami serahkan ke dalam tangan Tuhan. Biar kasih anugerah-Mu boleh turun atas mereka Tuhan, biarlah iman mereka dibangun justru dari yang kecil, tekun, setia, tahan uji, dan menimbulkan pengharapan, dan pengharapan itu tidak akan pernah mengecewakan. Kami serahkan mereka ke dalam tangan-Mu. Kau lawat, Kau jamah Tuhan, kiranya kuasa-Mu, mujizat-Mu menyertai mereka, dan kami percaya firman itu ya dan amin, alfa dan omega. Tumbuhkan iman mereka Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Kami terus juga berdoa untuk yang sakit. Kami percaya Ibu Eni sudah disembuhkan, telinga kirinya sudah mendengar, mata kirinya sudah melihat, kaki dan tangan kirinya sudah tidak gemetar. Anak Ibu bangkit, berjalanlah Ibu Eni dari kursi roda, bangkitlah, kau berjalan dalam nama Tuhan Yesus. Kami juga berdoa untuk Pak Joni Tuhan Yesus, supaya juga Ibu Jane ya Tuhan, supaya mereka Pak Joni, Ibu Jane tidak cuci darah lagi dalam nama Yesus. Mujizat terjadi, kuasa-Mu jelas nyata Tuhan, tetap ada sampai detik hari ini dalam nama Yesus. Ginjalnya bisa berfungsi 100% dan bekerja dengan sempurna kembali. Kami juga berdoa untuk Pak Andi, Ibu Desi Tuhan Yesus, Ibu Jim, adik-adik dan Ibu Linda, kiranya Tuhan memberkati usahanya di Sacramento Seven Yesus Tuhan. Kami mohon belas kasihan Tuhan, kami mohon anugerah-Mu Tuhan, supaya income-nya terus naik setiap harinya dan setiap bulannya mencukupi kebutuhannya. Demi nama Tuhan Yesus kami percaya mujizat terjadi, dan apapun yang diperbuatnya diberkati menjadi keberhasilan. Kami berdoa untuk Ibu Ros dan Pak Paul Tuhan Yesus, kiranya Kau terus melawat buat tangannya, apa yang dilakukan diberkati menjadi keberhasilannya, selalu mengikuti mereka ya Tuhan Yesus, dan Kau berkati usahanya terus naik dan setiap harinya dan setiap bulannya sampai berkelimpahan mencukupi kebutuhan mereka. Terlebih lagi hamba berdoa Tuhan Yesus, tolong jamah hatinya, terima Tuhan sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadi, dan dibaptis demi nama Tuhan Yesus. Dan kami juga terus berdoa untuk bangsa di Timur Tengah Tuhan, pergolakan di Timur Tengah buat mereka menjadi aman, damai, sejahtera, sukacita, supaya banyak orang bertobat terima Tuhan sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadi. Juga untuk bangsa-bangsa di dunia, dari Amerika, dari Indonesia, Cina, India, Rusia, dan seluruh dunia Tuhan, kami berdoa supaya ada pertobatan besar-besaran terjadi di seluruh dunia ini. Terima Tuhan sebagai Tuhan Juru Selamat pribadi. Begitu juga kami berdoa untuk bangsa Israel, bangsa pilihan-Mu Tuhan Yesus, kiranya Engkau membawa mereka mengenal Engkau lebih dalam lagi, dan jauhkan dari hal-hal yang buruk dalam kehidupan, dan lindungi dari musuh-musuh mereka. Dan hamba berdoa Tuhan Yesus, demi nama Tuhan Yesus, pertobatan terjadi besar-besar untuk di Israel. Terima Tuhan sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadi, dan hamba berdoa kiranya Kau memberkati sesuai janji-Mu kepada Abraham dan Ishak dan Yakub, memberkati bangsa pilihan-Mu sendiri. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami juga berdoa sekali lagi, hamba berdoa Tuhan untuk seluruh keluarga besar MCUI, dan untuk keluarga besar Miracle Center ini, jika Miracle Center yang ada di Indonesia, MCUI, MCM, dan yang ada di Amerika, yang ada di Facebook, yang ada di Miracle Center USA, yang ada di Facebook, dan ada Amerika, yang ada di YouTube. Tuhan Yesus, kiranya kasih anugerah-Mu juga turun atas mereka. Kau lawat, Kau jamah Tuhan Yesus, supaya jauhkan dari malapetaka, jauhkan dari sakit penyakit, jauh perkara salah, dan apa yang mereka lakukan kiranya Tuhan memberkati keberhasilan, keberuntungan selalu mengikuti dalam kehidupan mereka. Hamba juga menyerahkan mereka ya Tuhan Yesus yang bekerja pagi hari, kiranya kasih karunia Tuhan boleh turun atas buah tangannya, supaya apa yang dilakukannya menjadi keberhasilan. Dan buat malamnya tidur, kami minta matikan daging dan hawa nafsu kami ini Tuhan Yesus. Kami mohon kepada Tuhan belas kasihan daripada-Mu Tuhan Yesus, supaya kami hidup, roh, tubuh, jiwa, pikiran kami dikuasai oleh firman, kedua mata, telinga, kaki, tangan kami, lidah, bibir, mulut, perkataan kami hidup kudus dan suci. Dan kami minta Roh Kudus pegang kedua tangan kami, yaitu
Kami mohon kepadamu supaya kami tunduk taat setia dan mengasihi firman serta menjadi pelaku-pelaku firman. Demi nama Tuhan Yesus, tak lupa Tuhan, kami terus berdoa untuk mereka yang berdoa untuk syafaat. Kiranya kasih karunia-Mu boleh turun untuk mereka satu demi satu. Kami berdoa untuk Adriana Tarigan. Kiranya kasih anugerah-Mu boleh turun, lawatan-Mu boleh terjadi atas hidupnya. Kami berdoa ya Tuhan Yesus, sembuh demi nama Tuhan orang tuanya yang stroke, sembuh, mujizat terjadi dalam nama Tuhan Yesus. Dan adiknya Tuhan hibur, berikan kekuatan, damai sejahtera Tuhan turun atas hidup mereka. Kami juga berdoa ya Tuhan Yesus untuk Tina Ang, anaknya yang alergi semua sembuh dalam nama Yesus, mujizat terjadi. Kami terus berdoa untuk Gunadi Condro Purnomo Tuhan, kiranya hidupnya menjadi berkat, takut akan Tuhan ada dalam hidupnya, sehat jasmani dan rohani, dan rohnya terus menyala-nyala. Kami terus juga berdoa untuk Monik temannya Bu Fania. Kami percaya Tuhan, Kau lawat, Kau jamah jaringan otaknya bekerja dengan sempurna, dan demi nama Yesus mujizat terjadi dan dia bisa bekerja sedia kala lagi. Demi nama Tuhan Yesus kami terus berdoa untuk Aurelia Lisandra, Tuhan lawat, Tuhan jamah supaya terus bekerja dengan sukacita, damai sejahtera Tuhan, dan lindungi kompeninya dari kebocoran data. Dalam nama Yesus kami berdoa untuk Listri Angelina supaya diterima kerjaan di perusahaan yang dia inginkan. Demi nama Tuhan Yesus kami berdoa untuk Stevie dan ibunya Sosia. Tuhan kasih anugerah-Mu boleh turun, damai sejahtera sukacita, Kau memberkati buah tangannya supaya mereka mendapat pekerjaan di tempat LA ini. Dalam nama Yesus kami berdoa untuk Lika Sing, Tuhan Yesus, supaya papanya pulang kembali bersama dengan keluarganya. Dalam nama Yesus mujizat terjadi. Kami bersyukur Tuhan sudah melawat dan menjamah untuk keponakan Juliana Endang, Kristianto, ujiannya sudah lulus dapat skripsi E. Terima kasih Tuhan untuk kasih karunia-Mu. Bila kemurahan demi kemurahan menyertai dalam kehidupan mereka. Dan kami berdoa untuk Erika Maria Tuhan, demi nama Tuhan Yesus supaya kontraknya diperpanjang 1 tahun dan pembangunan tempat yang baru Kau sediakan dananya, customernya Tuhan. Ya, kasih anugerah-Mu melipat gandakannya. Demi nama Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan, Kau hidup, Kau luar biasa, Engkau Allah yang patut ditinggikan, Dia akan dimuliakan dan mujizat menyertai hidupnya. Dan kami terus berdoa ya Tuhan Yesus untuk Pak Darmawan, Tuhan sembuh dari Parkinsonnya. Demi nama Tuhan Yesus kami juga berdoa untuk Caroline dan Gunawan, Tuhan supaya ada kesatuan hati dalam hidupnya. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa untuk Ivena dan Andre supaya tahun ini punya anak kembar. Dalam nama Yesus kami berdoa untuk Faye orang Korea, Tuhan lawat, Tuhan jamah supaya tahun ini dia punya anak. Demi nama Tuhan Yesus kami berdoa untuk Ibu Ruth, Tuhan Yesus Kau lawat, Kau jamah Ibu Ruth, Tuhan Yesus supaya kembali imunnya sedia kala dan kuat dipulihkan oleh Tuhan. Dan kami menyerahkan seluruh keluarga besar mereka sampai ke dalam tangan-Mu, dan kami percaya Tuhan Yesus yang sakit Tuhan disembuhkan, yang terikat sudah dilepaskan, yang beban berat berikan jalan keluarganya. Kasih karunia anugerah kemurahan-Mu menyertai kami semua hari ini, sekarang sampai selama-lamanya. Apapun yang lagi masa-masa lampau akan Tuhan kembalikan di tahun 2024 sampai 7 kali lipat sesuai Amsal 30:31. Siapa yang mencuri harus mengembalikan 7 kali lipat bersama seluruh harta benda ada di rumahnya. Dalam nama Tuhan Yesus kami percaya, bersama Yesus kami lakukan perkara besar. Kasih karunia anugerah Tuhan menyertai kami semua hari ini, sekarang sampai selama-lamanya. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus mengatakan amin. Dan kita akan bertemu besok pagi di hari waktu yang sama. Tuhan memberkati. Bless family, blessing, blessing, blessing. Bye-bye. Bila ku renungkan kasih-Mu, begitu besar ku rasakan Tuhan. Betapa Engkau perhatikanku, seperti biji mata-Mu yang berharga. Ku bersyukur kepadamu karena ku milik-Mu. Ku percaya janji-Mu nyata bagiku. Engkau Tuhan yang berkuasa di dalam hidupku. Segala jalan-Mu terbuka untukku. Engkau Tuhan yang berkuasa di dalam hatiku.
Segenap hidupku hanyalah untukmu. Bila ku renungkan kasih-Mu, begitu besar ku rasakan Tuhan. Betapa Engkau perhatikanku, seperti biji mata-Mu yang berharga. Ku bersyukur kepadamu karena ku milik-Mu. Ku percaya